Perkenalkan, nama saya Anita Wahyu Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 922730103, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Mulu dengan materi permintaan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa besar. Oke. Terima kasih Mas Hafiz sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut, Bu Nita akan mengecek dulu yang hari ini tidak masuk ya. Aida, Anggita, oke. Anu, ada ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai kegiatan ekonomi. Ya toh, masih ingat pembelajaran kemarin ya? Tentunya pasti ingat. Pertanyaan berita, ada yang masih ingat apa saja itu kegiatan ekonomi? Saya Oke, lihat. kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Oke, bagus. Berarti 3 ya, kegiatan ekonomi itu ada produksi, konsumsi, distribusi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep permintaan. Yang kedua, menentukan konsep fungsi permintaan dan grafik fungsi. Yang ketiga, memahami konsep keseimbangan pasar serta memahami permodelan dalam bentuk tabel dan kurva. Yang terakhir, mengolah dan menyimpulkan berdasarkan data pengamatan atau wawancara tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah ini ya. Tetapi biar ada gambaran sedikit mengenai apa yang kita bahas hari ini, Bu Rita akan mengajukan 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah kalian pernah melakukan kegiatan permintaan? Permintaan? Pernah melakukan kegiatan permintaan. Contohnya seperti apa? Di pasar jual beli agar kebutuhannya terpenuhi. Oke, bagus. Permintaan sendiri, ya, di sini ada 3, ya. Ada permintaan efektif, ada permintaan potensial, ada permintaan absolut. Nah, perbedaannya cukup mudah. Permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilakukan. Contohnya adalah, kamu punya uang, kamu belikan laptop. Risa kalau punya uang, dibelikan kambing. Ya kan? Kemudian yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Saya punya uang, tetapi belum saya belikan. Misalnya, saya punya uang, tetapi belum saya belikan laptop. Itu potensial. Rata-rata, masuk di potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai daya beli. Contohnya, saya ingin beli sepatu, tetapi uang saya belum cukup untuk membeli sepatu. Itu absolut. Berarti konsentrasi, misalnya dia berarti konsentrasi ya, sudah di sini. Selanjutnya, setelah ada apa itu permintaan?
Apa itu jenis permintaan? Berikutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan di sini bunyinya ada dua konstanta ya yang perlu diingat dalam permintaan. P itu harga. Perhatikan nih. P itu harga. Kemudian Q jumlah barang yang diminta. Ya, jelas ya. P tadi apa Hafiz? Harga. Q apa Imam? Oke, good. Jadi hubungannya apa Bu? Di sini adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kalau harganya turun, maka permintaannya naik. Ulang ya, jika harga naik, maka jumlah yang barang yang diminta turun. Kalau harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Logikanya gini saja, mudahnya. Nah, ringannya, jadi jelas ya, itu permintaan. Kalau permintaan itu berbanding terus atau di sini hukum permintaan berlaku ceteris paribus. Jadi harga-harga itu berubah, tapi faktor-faktor yang lain itu tetap. Yoyo harga orang berubah, nah perlu penjualnya ya tak? Harga berubah, tapi faktor-faktor lain tetap. Nah, nanti akan kita jelaskan di sini. Faktor yang pertama ya, Mbak Indah konsentrasi sama Mbak Cynthia, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 4. Yang pertama adalah harga barang lain. Harga barang lain di sini adalah barang substitusi, barang komplementer. Substitusi itu pelengkap, komplementer pengganti. Misalnya saya harga apel mahal, oke, saya ganti jeruk. Bisa seperti itu. Oh, harga beras naik, udah deh, saya ganti menjadi sabu. Bisa seperti itu kan? Nah, disinilah kenapa harga barang lain mempengaruhi permintaan. Jelas sampai di sini? Jelas. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Ini senang hari ini salah. Ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan itu adalah perkiraan di masa depan. Ini misalnya, saya punya duit deh. Kan soalnya kok duit terus. Saya punya uang deh. Tak beli ke kambing sekarang 10. Besok pas hari korban tak jual. Tak perkirakan pada saat hari korban harga naik 10 kali lipat. Bisa kan? Bisa. Misalnya apa aja? Baru dapat rezeki nombok 10 miliar. Beli apartemen. Beli apartemen. Kemudian tak perkirakan 1 tahun lagi menjadi 20 miliar. Bisa kan? Bisa. Itulah yang dikatakan ekspektasi harga di masa depan. Nek kan mau bisa berhubungan dengan pembelian kambing. Pengerau tersinggung, bisa gunung terus. Enggak. Intinya ekspektasi adalah perkiraan, kamu memperkirakan di masa mendatang itu harga bagaimana. Gue bisa memperkirakan nggak? Misalnya kamu sekarang beli tanah, kira-kira kowe umur sekitar 25 tahun harga semakin turun atau semakin naik? Naik. Nah, berpikir seperti itu ya, mulai berpikir. Kamu memperkirakan kalau saya beli handphone, kira-kira nanti 20 tahun lagi handphone itu mahal atau tidak? Tidak. Nah, jadi berpikir ke depan sangat penting. Kenapa diterapkan permintaan? Kamu harus memikirkan sok kira-kira ke depannya itu yang permintaannya semakin tinggi itu apa?
Ya, jelas? Jelas. Ingat ya, kalau perpindahan pertama bergeser dari D ke D, T. Bentar. Kalau perpindahan turun bergeser ke bawah dari D ke D bintang. Saya ulang ya, permintaan berkurang bergeser dari D ke D Bintang. atau bintang. Jelas sini sampai di sini? Jelas. Sudah bisa toh? Nah, karena kalian dari sudah yang kita jelaskan tadi ada permintaan, ada jenis permintaan, ada hukum. Nah, kita aplikasikan dengan melihat video YouTube tentang permintaan gas LPG. Nanti dari YouTube ini kalian gunakan membentuk kelompok yang pertama, kemudian yang kedua kalian kumpul kelompok masing-masing. Setelah itu kalian analisanya dari mana Bu? LHPD yang kita bagikan. Jelas sampai di sini? Jelas. Konsumsi LPG saat masa puncak lebaran tahun ini diprediksi naik 15% dari rata-rata penggunaan di hari biasa. Pertamina memastikan pengamanan ketersediaan BBM dan LPG selama Ramadan hingga Lebaran. Pasokan LPG akan ditambah baik LPG subsidi maupun non-subsidi. Konsumsi LPG saat masa puncak lebaran tahun ini diprediksi naik 15% dari rata-rata penggunaan di hari biasa. Sementara selama masa satuan tugas Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan konsumsi diperkirakan rata-rata 7%. Pengamanan oleh Pertamina dilakukan antara lain melalui optimalisasi kilang, pengoperasian tangkalan saat libur Idul Fitri, penyediaan track bus, penambahan alokasi antara 10 hingga 15%. Ini tadi video yang di YouTube yang kita tampilkan. Silakan dari YouTube permintaan terhadap gas LPG kalian analisa. Tapi terlebih dahulu kita mencoba dengan mulai berhitung. Kita mulai dari Mbak Esti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2. Oke, sudah terbentuk ya. 1 dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Silakan main dulu. Kelompok 1 sudah mana? Satu kena. Oke. Sudah semua? Posisi? Perhatikan. Sudah semua ya? Sudah berkumpul kelompoknya masing-masing? Nah, yang rapi dulu. Sudah rapi belum kelompok 1? 1 mana? sini. 2, 3, 4. Sudah terbagi ya kelompoknya ada 4 kelompok. Selanjutnya Budina akan bagikan LKPD. Silakan nanti analisa dari YouTube tadi kami gunakan untuk menganalisa pertanyaan di LKPD. Permintaan gas LPG kita beri waktu berapa menit? 10 menit? 15 menit. Saya beri waktu untuk 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
tradisi saat Lebaran, ya toh? Kecenderungan perilaku pembeli dan penjual gas LPG sebelum Lebaran, sama pengaruh harga permintaan gas LPG selama dan sebelum Lebaran. Nah, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Nomor 4? Sudah. Dari yang 10 menit? Dari yang 15 menit cukup 10 menit? Cukup berarti cukup ya? Ada yang mau mencoba presentasi? Mau mencoba presentasi? Oke, silakan. Perhatikan, Maksimal mau mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Yang lain, Owi. Perkenalkan, nama saya Imam Nugroho dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menampilkan pertanyaan masalah. 1. Bagaimana permintaan gas LPG sebelum Lebaran? Pendapat saya, permintaan sebelum Lebaran belum terlalu tinggi. 2. Bagaimana permintaan gas LPG saat Lebaran? Menurut saya, permintaan saat Lebaran cenderung meningkat atau sudah tinggi. 3. Bagaimana kecenderungan perilaku dari pembeli dan penjual terhadap gas LPG sebelum Lebaran? Perilaku pembeli tidak terlalu ingin membeli dan penjual tidak meminta banyak stok produsen. 4. Bagaimana pengaruh harga saat permintaan gas LPG sebelum dan selama Lebaran? Sebelum Lebaran, harga cenderung stabil seperti biasanya, dan saat Lebaran meningkat atau naik. Oke. Terus ada lagi? Sudah? Oke, kita beri aplaus dulu untuk Dari kelompok 1, bila ada pertanyaan, maaf. Kayaknya kok nggak semangat ya? Kayaknya belum semangat nih. Kayaknya perlu digas nih. Ice. Nah, lanjut. Sudah posisinya dulu. Lanjut. Ice breaking adalah kalau kita mengatakan semangat berarti yes. Wow, yeah. Hari ini, oke, orang, oke, ya, semangat, yeah. Hari ini, oke, sip, bisa lo semangat, semangat, Yes. hari ini, Oke. kita mulai semua ya, semangat. Yes. Hari ini, oke. Apa kamu oke ya. Kita main nggak? Kita main 3 kali. Siapa yang nggak konsen, itulah nanti yang berarti nggak konsen. Pikirannya belum mulai kemana-mana. Selamat dulu. Oke, semangat. Yes. Untuk oke bunyi nggak? Semangat. Yes. Oke,
berikutnya kelompok yang mau iya. Tadi kan udah beri masukan ya. Sekarang silakan. Mau menjelaskan ayo. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggita Linda Apriana, perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, pertanyaan masalah, bagaimana permintaan gas LPG sebelum Lebaran? Permintaan gas LPG sebelum Lebaran tidak mengalami peningkatan dan relatif normal. Nomor 2, bagaimana permintaan gas LPG saat Lebaran? Permintaan gas LPG setelah Lebaran mengalami kelangkaan dengan harga yang tetap, tetapi permintaan naik. Beri kita beri aplaus untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anung dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pernyataan masalah nomor 1. Bagaimana permintaan gas LPG sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran, permintaan gas LPG tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan sehingga normal. 2. Bagaimana permintaan gas LPG saat Lebaran? Pada saat Lebaran, permintaan gas LPG naik 7-15%, sehingga Pertamina memperbanyak stok. 3. Bagaimana kecenderungan perilaku dari pembeli dan penjual terhadap gas LPG sebelum Lebaran? Pada saat sebelum Lebaran, penjual menambah stok gas LPG untuk Lebaran karena harga masih normal dan agar tidak mengalami kelangkaan. Sedangkan pembeli tetap seperti biasa karena berpilar saat Lebaran harga tidak naik. Kita tidak menanggapi itu nggak marah. Itu bacanya udah jelas tapi lumayan ribet jadi kurang bisa dipahami. Akan saya pesan. Oke. Ingin menanggapi cara membacanya terlalu cepat jadi kurang. Ya, Nadia. Boleh turun dulu dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, kalau pada dasarnya pada saat Lebaran ngomongnya nggak kelangkaan, tetap kelangkaan. Yang sudah semua kelompok sudah presentasi 1, 2, 3, 4 sudah presentasi semua. Sudah melakukan presentasi dengan baik, mampu menganalisa dari materi dihubungkan dengan analisa di YouTube tadi dengan permintaan gas LPG. Anak-anak sudah melakukannya dengan baik, sudah bisa menghubungkan dengan jelas. Kita beri aplaus untuk semuanya. Bagaimana nilainya? Semua di atas KKM. KKM berapa, Bu? 70, tetapi semua di atas 85. Nah, di sini tadi Bunita tadi sudah menjelaskan. Bunita akan memberi penguatan materi. Penguatan di sini adalah mengulang materi yang sudah Bunita jelaskan tadi. Di sini tadi kita sudah membahas mengenai permintaan, jenis permintaan, jadi jenis permintaan, hukum, faktor. Tadi permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta pada berbagai tingkat waktu tertentu. Jenis permintaan ada 3. Efektif, potensial, masih ingat. Hukum, jika harga barang naik, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta. Oke. Kalau harga turun, maka jumlah barang yang diminta. Oke, berarti bisa. Terakhir, faktor permintaan. Minta ulang sedikit
Sudah paham, deh? Sudah. Agar lebih paham, kita akan melakukan proses. Silakan diperbutkan, ya. Ini untuk sendiri. Baiklah. Mana tuh pertanyaannya? Belum ada. Bisa saja nih. Pertanyaan pertama. Sebutkan bunyi hukum permintaan. Katakan. Ya, silakan. Ya, Pak. Hukum permintaan jika harga barang naik, permintaan turun. Jika harga barang turun, permintaan naik. Good job. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apa? Jenis permintaan itu apa saja? Ya, Mbak Mira. Satu efektif, dua potensial, sama yang terakhir absolut. Baik. Waduh, kok sebenarnya lagi Bu? Sebenarnya mana lagi? Sebutkan apa yang menjadi faktor permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, ekspektasi hiburan di masyarakat. Oke. Lagi? Satu lagi itu ya? Ternyata pas pengertian sudah mulai. Oke, terakhir. Permintaan kalau yang disertai daya beli dan barang sudah beli. Oke? Apa? Permintaan? Oke, good job. Berarti anak-anak sudah paham materi hari ini ya? Sudah. Oke. Dari Bunita lihat dari poster tadi sudah bisa semua. Nah, nih kita masuk refleksi. Refleksi ya? Refleksi itu adalah melihat yang telah kita pelajari tadi apa yang bisa kita refleksi untuk diri kita. Pertama, materi apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak. Salah? Siapa? Tidak. Tidak ada. Mamiya? Tidak. Mas Anong? Mbak Aulia? Tidak ada. Sip. Berarti sudah paham semua ya tentang materi hari ini kita? Saran yang kedua, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Monggo. Mas Nur Salon. Setelah melalui pembelajaran hari ini, kita dapat semakin paham dan mengerti gambaran tentang jenis-jenis permintaan dan faktor-faktor permintaan. Oke, good job. Berarti ternyata ada hasilnya ya dari pembelajaran kita hari ini. Kamu tuh semakin tahu tentang apa itu permintaan. Sudah jelas ya? Berarti sudah ada semangat siapa? Sudah ada kalian sudah menyimpulkan apa yang masih bisa kamu pelajari hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, silakan dipelajari dari buku teks, yaitu penawaran, hukum, fungsi penawaran. Saya ulang ya, untuk pertemuan berikutnya kita lakukan adalah membaca dengan permintaan, hukum permintaan, hukum penawaran, sama fungsi penawaran. Nah, penawaran intinya semua hal yang berhubungan dengan penawaran. Oke, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan penutup doa. Sama-sama memimpin doa. Duduk, siap, gerak.
Oke, selamat